Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi di Zoom online kami. Kalau seminggu kami libur, kita mulai lagi pembelajaran kita biar Tuhan saja yang pimpin, Tuhan saja yang beri semangat. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik, kasih-Mu sungguh besar buat kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu Tuhan. Terima Kami kasih. sungguh percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat ilahi terus tercurah dalam kehidupan Terima kami, kasih. hingga kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu itu bukan karena mampu kami, kuat kami. Kami tahu itu semua pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam setiap hidup kami, musim kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan, ampuni kehidupan kami, biar hidup kami terus Tuhan Yesus berpadanan kepada jalan-Mu, kebenaran firman-Mu, hingga rindu kami Tuhan, kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Terima Amin. kasih Tuhan, Amin. saat malam Amin. hari ini Tuhan Yesus, kami memohon lagi kepadamu, pimpin ibadah Zoom kami ini Tuhan, biar apa yang kami lakukan bukan rutinitas Tuhan, tapi rindu kami untuk kemuliaan nama-Mu. Rindu kami boleh sama-sama Haleluya. boleh memberkati banyak orang. Kami boleh sama-sama diberkati saat malam hari ini, sehingga Haleluya. mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus hamba-Mu dengan urapan daripadamu, pakai terus menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran Amin. firman-Mu. Amin. Kami yang saat ini bergabung dalam Zoom, dan teman-teman kami yang akan melihat rekaman kami, berkati Dalam kami nama semua. Ya Yesus. Tuhan Yesus, Zoom kami ini boleh memberkati Dalam banyak nama orang, Yesus. dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan Yesus Zoom kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Saya akan membacakan Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan beri pada kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mengawali dengan melihat latar belakang dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Gak bisa dipisahkan dengan tema saksama menjalani hidup sebagai umat tebusan Kristus. Paulus mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana umat yang Kristus tebus itu seharusnya jalani hidup. Pertama, jangan atau tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, itu Efesus 5, 15b, kemudian tidak bodoh,
Orang-orang yang ditebus oleh Kristus seharusnya menjalani hidup dengan perjuangan tidak henti dalam usaha-usaha mengerti kehendak Tuhan. Ketiga, tidak mabuk oleh anggur. Orang-orang yang menjalani hidup dengan saksama adalah orang-orang yang memberi diri dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bicara tentang hidup yang dikuasai Roh Kudus, Paulus jelaskan lebih lanjut. Ada 3 ciri yang Paulus berikan di Efesus 5 ini. Orang-orang yang hidupnya diberikan di bawah kontrol Roh Kudus itu mereka suka bernyanyi, bermazmur dari dalam hati, keluar lewat ungkapan-ungkapan pujian, nyanyian, mazmur bagi sesama untuk bangun rohani sesama demi kemuliaan Kristus. Kedua adalah membangun pola hidup, gaya hidup, kebiasaan bersyukur sehingga sedemikian terlatih saat masalah datang kita sudah cukup kuat. Masalah tidak menghentikan syukur kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena pemberian diri kita untuk dilatih oleh Roh Kudus, diajari oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Kita bisa melatih terus diri ini, hati ini, keluar lewat mulut ini bersyukur kepada Allah, dasarnya di dalam Yesus Kristus. Ketiga, hidup yang dikuasai Roh Kudus adalah tunduk. Tunduk dalam Efesus 5 itu bukan saling rendah hati antara sesama anggota tubuh Kristus, tetapi tentang tunduk kepada otoritas yang berada di atas. Istri kepada suami, anak kepada orang tua, hamba, budak, pelayan kepada majikan tuan, bos. Itu tunduk yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di Efesus 5 ini. Bukan tentang saling rendah hati antar sesama anggota tubuh Kristus di dalam sebuah persekutuan di mana kita semua nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada yang besar, nggak ada yang tentang itu, tetapi bicara tentang tunduk dalam sebuah hierarki, otoritas, keteraturan yang Allah beri, yang Allah singkapkan, yang Allah wahyukan bagi kita, bagi gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam keteraturan ini diminta untuk tunduk. Orang-orang yang penuh Roh Kudus akan memasuki hubungan-hubungan ini dengan sikap tunduk satu sama lain. Jadi bicara tentang tunduk lebih mudah untuk mengerti konsep istri tunduk pada suami. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana suami tunduk? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebab di Efesus 5 ayat 21 bicara tentang tunduk satu sama lain, saling tunduk. Kalau istri tunduk pada suami itu mudah dimengerti. Tetapi bagaimana suami tunduk dalam konteks Efesus 5 ayat 21. Ini yang kita mulai bahas di malam hari ini.
untuk suami akan dibagi menjadi dua bagian. Malam ini ayat 25 sampai 27. Baru minggu depan ayat 28, kalau bisa sampai ayat 32. Atau bahkan sampai ayat 33 di mana Paulus menyimpulkan hubungan keteraturan atau hierarki ilahi suami dan istri. Kita sedang membahas juga di hari Jumat tentang membangun keluarga Kristen. Dan mulai Jumat ini kita masuk kepada pernikahan. Saat membahas pernikahan, tentu teks Alkitab yang pasti mau nggak mau dibahas adalah Efesus 5 ini. Itu yang mau nggak mau dibahas oleh seluruh penulis buku-buku tentang pernikahan Kristen. Salah satu penulis, Timothy Keller, menulis buku The Meaning of Marriage, makna dari pernikahan. Salah satu paragraf, ia menuliskan bahwa saat kita bicara tentang istri tunduk dan suami, tanda kutip, tunduk, itu hanya bisa dilakukan oleh suami istri yang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu syarat mutlak. Karena kita sudah belajar untuk sampai kepada Efesus 5 ayat 22, 23, 24, 25. Itu harus dari awal dulu. Nggak bisa tiba-tiba langsung Efesus 5:22. Enggak. Dari hidup dengan saksama dulu. Masuk kepada hidup dikuasai Roh Kudus dulu. Baru bicara tentang suami istri. Kita jadi lebih mengerti saat kita mau gabungkan Zoom kita di hari Selasa dengan hari Jumat, kita bisa lebih mengerti. Oh, seperti ini. Paulus oleh bimbingan Roh Kudus ingin jemaat Tuhan, khususnya saat itu jemaat Efesus, mengerti seperti ini loh. Saat Paulus bicara tentang tunduk, hai para istri, itu para istri yang dikuasai Roh Kudus hidupnya. Bukan para istri ke gereja, tapi tanpa Roh Kudus, tanpa kelahiran baru. Paulus nggak bicara kepada mereka. Mereka bisa aja taati perintah Paulus, tunduk pada suami. Tetapi pasti mereka salah artikan perintah ini. Seperti yang kita bahas di minggu lalu. Para istri yang tidak dikuasai Roh Kudus akan melihat perintah tunduk pada suami itu sebagai bentuk penjajahan, bentuk penindasan. Hanya saat para istri dikuasai Roh Kudus, nasihat Paulus tunduk pada suami itu dimaknai sebagai anugerah, sebagai petunjuk yang sangat amat berharga bagi hidup saya. Seperti itu yang dapat kita mengerti, pahami. Hanya bagi para istri yang dikuasai Roh Kudus. Paulus saat nulis surat ini bagi jemaat Efesus, bagi para istri di jemaat Efesus yang dikuasai Roh Kudus. Itu yang ada di pemahaman, di pemikiran Paulus. Kiranya kita bisa mengerti bagian-bagian ini. Saat kemudian kita masuk kepada nasihat untuk suami. Kita mulai bicara tentang tanggung jawab.
Inilah yang terkandung dalam perintah tunduk bagi suami. Sekali lagi, nggak bisa dipisahkan dari Efesus 5 ayat 21. Tunduk satu sama lain. Bukan hanya istri tunduk pada suami, tapi suami pun tunduk pada apa? Pada tanggung jawabnya, pada tugasnya. Apa tugasnya? Apa tanggung jawab suami? Kasihi istri. Jadi berimbang dengan penundukan diri istri, para suami wajib mengasihi istri mereka. Sekali lagi, berimbang dengan penundukan istri, para suami wajib tunduk. Maaf, para suami wajib mengasihi istri. Jadi berimbang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sedang bicara tentang keseimbangan antara nasihat perintah istri tunduk pada suami. Ini lebih mudah kita mengerti, istri tunduk pada suami. Tetapi bagaimana para suami menaati Efesus 5 ayat 21? Suami tunduk pada tanggung jawabnya mengasihi istri, pada kewajibannya mencintai istri. Kemudian kita masuk sedikit kepada statistik. Perintah pada suami itu paling panjang dari atau dalam aturan rumah tangga Kristen. Paulus memberikan 8 ayat. Kita bandingkan dengan yang lain. Dalam aturan rumah tangga Kristen, nasihat bagi para istri itu 3 ayat, nasihat untuk para anak 3 ayat, untuk para ayah 1 ayat, para hamba 4 ayat, para majikan 1 ayat. Benar-benar kita lihat para suami terima 8 ayat. Bicara tentang beratnya, kompleksnya, banyaknya kewajiban suami. Banyaknya atau panjangnya nasihat, dorongan ilahi, perintah ilahi bagi suami itu dibagi 2. Pertama, ayat 25 sampai 27, para suami diminta untuk mencintai istri mereka sebagaimana Kristus mencintai jemaat. Itu yang pertama. Kedua, ayat 28 sampai 32, Paulus mengulang perintah ilahi, dorongan ilahi bagi suami, dan kembali lagi, dasarnya, alasannya adalah kasih Kristus bagi gereja. Namun di bagian kedua ini dilengkapi dengan alasan kasih suami terhadap tubuhnya sendiri. Kembali kita perhatikan, memasuki ayat 25, memasuki ayat-ayat nasihat tentang atau bagi suami, tentang kewajiban suami, maka tidak kita temukan perintah atau cara-cara bagaimana suami menundukkan istri mereka. Bahkan Paulus tidak memberi nasihat, para suami, kuasailah istrimu. Tidak kita dapati perintah atau nasihat seperti itu.
Jadi saat kita belajar tentang bahwa suami itu kepala istri, itu kita dapat kemarin, 2 minggu lalu saat kita bahas nasihat bagi istri. Memasuki nasihat bagi suami, hal itu kita nggak dapati. Nggak ada perintah Alkitab, hai para suami, kuasailah istrimu. Buatlah istrimu tunduk, benar-benar tunduk. Nggak ada perintah seperti itu. Ini memberi kepastian kepada kita bahwa yang lebih penting adalah memperhatikan tanggung jawab kita, bukan hak kita. Saya sebagai suami, hak saya, istri tunduk. Tetapi kewajiban saya mengasihi istri. Sebaliknya, istri saya, haknya adalah dikasihi suami. Tanggung jawab, kewajibannya adalah tunduk pada suami. Dengan belajar Efesus 5 ini secara tersirat, implisit dapat kita yakini bahwa Tuhan mau, lewat Rasul Paulus, Kristus mau kita lebih perhatikan tanggung jawab kita dan bukan hak kita. Dalam hierarki ilahi memang kepercayaan sebagai kepala itu diberikan kepada suami. Tetapi lewat pembelajaran kita, lewat bedah buku ini kita diyakinkan sama-sama suami tugasnya, tanggung jawabnya bukan sibuk memastikan bahwa istri tunduk. Bukan itu. Tanggung jawab suami, kewajiban suami adalah kasihi istri. Dan itu perlu menjadi yang lebih penting, lebih diperhatikan, lebih dicermati daripada bagaimana istri mau nurut apa kata suami. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini, puji Tuhan. Kasih kepada istri itu meliputi tindakan peduli atau care yang tak kenal kata lelah, bosan, unceasing care. Care yang terus-menerus, kepedulian yang terus-menerus, dan pelayanan yang dilandasi oleh kasih untuk kebaikan istri, kebahagiaan istri. Kenyataan ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu bukan tentang perasaan, tetapi bicara tentang tindakan. An act of the will, tindakan yang didasari oleh niat yang kuat. Dan kita lihat bahwa dasar dan teladan kasih suami bagi istri adalah kasih Kristus pada gereja. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan karya salib Kristus bagi kita. Namun sekarang dari sudut pandang suami mengasihi istri. Tetapi sama-sama kita bisa maknai, renungkan kembali kasih Kristus yang dibuktikan, ia buktikan di Kalvari. Kasih yang begitu mulia, kasih yang penuh pengorbanan.
bahkan dirinya sendiri. Ia berikan sebagai bukti, aku cinta kamu, aku cinta kalian. Cintanya kepada gereja, kepada jemaat dibuktikan dengan Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Ini tentu mengingatkan kepada kita, khususnya para suami, untuk rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi demi kebaikan, kebahagiaan istri, bahkan jika dibutuhkan nyawa kita diberikan untuk kebaikan istri. Even the ultimate sacrifice of life itself. Bahkan jika dibutuhkan, suami siap mati demi istri. Sebelum masuk kepada latar belakang atau background PL, Perjanjian Lama, bicara tentang pengorbanan nyawa, saya teringat dengan sebuah film. Judulnya adalah Force Majeure. Film ini bermula saat pasangan suami istri Thomas dan Eva mengajak putra-putri mereka, Vera dan Harry, liburan ke resort mewah French Alps. Semula liburan itu berjalan menyenangkan. Mereka seperti digambar cuplikan dari film ini, mereka berempat memandang gunung es yang sangat indah, mengagumkan sambil sarapan di restoran yang tentu juga mewah. Mereka sarapan menghadap bukit, bukan bukti ini, bukit berlapis es. Semua indah. Namun, mendadak terdengar suara gemuruh, beberapa detik kemudian salju longsor. Histeris. Semua ketakutan. Salju yang longsor itu menuju restoran. Siap-siap menerjang restoran. Saat si istri langsung peluk kedua anak mereka, suami sang kepala keluarga justru ambil sarung tangan, ambil ponsel yang sedang ia pakai untuk merekam indahnya gunung salju. Itu langsung ia lari menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, film ini unik. Saya nonton entah tahun kapan ini film. Udah lama banget. Tetapi hampir nggak pernah lupa plot utama dari film ini. Saya nggak sulit lupa, nggak akan lupa kayaknya. Karena itu langsung mengajak kita untuk merenung. Bisakah kita, pertama suami jaga istri, anak-anak, kemudian bisakah kita orang tua jaga anak-anak sampai nyawa sekalipun siap kita berikan? Sebagai manusia berdosa, kecenderungan kita adalah mengejar kenyamanan diri. Ini refleks kita sebagai manusia berdosa. Karena itu butuhlah sama-sama kita diingatkan kembali bahwa kita sedang bicara orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, yang memberi diri dilatih oleh Roh Kudus, sehingga kita bukan hanya suka bernyanyi, bukan hanya bisa punya gaya hidup bersyukur, tetapi kita bisa
Sebagai istri, tunduk pada suami. Sebagai suami, rela menyerahkan berbagai bentuk kenyamanan, berbagai bentuk kepentingan untuk kebahagiaan istri. Hanya orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, orang-orang yang mau berjuang hidup bijak, hidup konsisten sebagai anggota-anggota kerajaan Allah, yang punya membership kerajaan Allah, hanya orang-orang seperti itulah yang sungguh mau dilatih oleh Roh Kudus, meninggalkan refleks kita. Tadi ya, kecenderungan kita, refleks kita adalah terus ngejar kenyamanan diri, mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi dalam kondisi yang seperti itu, keberdosaan kita yang dikuasai Roh Kudus, kita mau terus hari demi hari dilatih. Latihan tentu akan membutuhkan waktu sangat panjang, pengorbanan, konsistensi. Tetapi pasti ada progres. Orang-orang yang memberi diri dilatih oleh Roh Kudus pasti punya progres. Itu janji firman dan itu yang bisa kita yakini. Tugas kita adalah beri diri, dikuasai, dipenuhi, dilatih, diproses oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita lanjut untuk memahami lebih lanjut. Kita mau lihat background Perjanjian Lama. Puji Tuhan. Di Perjanjian Lama, pernikahan itu kerap kali digunakan oleh penulis Alkitab untuk menjadi gambaran hubungan antara Allah Israel dengan umatnya. Sekali lagi, dalam banyak tulisan penulis Alkitab menggunakan pernikahan sebagai gambaran, perumpamaan bagi hubungan Allah Yahweh dengan bangsa Israel. Itu di PL. Konsep PL ini Tuhan Yesus gunakan untuk memperkenalkan dirinya. Sekali lagi, tadi konsep PL itu Tuhan Yesus ambil, gunakan untuk tunjuk dirinya sebagai mempelai pria. Kita lihat ayatnya. Suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Farisi berpuasa, sedangkan murid-muridmu enggak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah para sahabat pengantin laki-laki berpuasa ketika mempelai itu, pengantin laki-laki itu bersama mereka? Selama pengantin laki-laki itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang. Yesus bilang, waktunya akan datang, mempelai laki-laki itu, dirinya akan diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Lewat ayat ini kita yakin Yesus sedang menggunakan konsep PL tadi, di mana Allah Israel sebagai suami, Israelnya sebagai istri, diambil oleh Tuhan Yesus, dikenakan kepada dirinya dengan menyebut dirinya sebagai mempelai pria, mempelai laki-laki. Jadi kita bisa tahu
Konsep ini udah sangat dipahami oleh khususnya tentu umat Israel, orang-orang Israel. Konsep ini penulis PL gunakan untuk menunjuk atau mengajak pembaca fokus pada besarnya pengorbanan sang pengantin pria dalam membuktikan janji setianya bagi pengantin wanitanya. Nah, puji Tuhan, jika para suami bisa mengerti konsep ini, maka tentu para suami akan berjuang mengasihi istri mereka dengan kualitas yang ditunjukkan oleh Kristus. Tentu andalan kita firman dan Roh Kudus. Kita akan berjuang membuang refleks-refleks kecenderungan-kecenderungan mengejar kenyamanan diri dan kepentingan pribadi. Kita masuk ke ayat 26. Kasih Kristus bagi gerejanya itu punya tujuan. Kita temukan dalam Efesus 26-27, 3 tujuan kasih Kristus bagi gereja. Ayat 26, untuk menguduskan gereja. Kedua, ayat 27, untuk present, menghadirkan, menempatkan, mempersembahkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang. Ketiga, untuk memampukan gereja menjadi kudus dan tak bercela. Itu tujuan kasih Kristus. Kasih yang agung itu, kasih yang penuh pengorbanan itu. Oleh Rasul Paulus kita diberitahu tujuannya seperti ini. Jadi bukan untuk memanjakan jemaat, gereja, bukan untuk membuat kita semakin fokus pada kenyamanan diri. Bukan untuk memperkaya diri kita. Tentu para penganut teologi kemakmuran nggak senang dengar konsep ini. Mereka yang berpikir bahwa manusia adalah pusat dunia, tentu tidak senang dengan konsep yang Paulus jelaskan di bagian ini. Tetapi inilah kebenaran Alkitab. Inilah yang terus kita pelajari sama-sama, puji Tuhan. Kita akan melihat 3 tujuan kasih Kristus ini, satu persatu kita akan lihat dengan ayat PL sebagai background. Ayatnya itu terdapat di Yehezkiel 16 ayat 8 sampai 11. Jadi kita coba hubungkan Yehezkiel 16. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sambil baca ayat-ayat tersebut dihubungkan dengan Efesus 5. Saat Paulus bicara tentang kasih yang penuh pengorbanan yang Kristus sudah buktikan. Puji Tuhan. Kita lihat ayat-ayat di Yehezkiel. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu, engkau aku punya. Aku membasuh engkau. Kita lihat pertama dulu, sebelum lebih lanjut. Lebih dulu, Allah katakan kepada bangsa Israel, punya
aku engkau udah jadi milikku. Baru bicara tentang aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Satu ayat lagi. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Ya, kita hubungkan ayat-ayat ini dengan Efesus 5, khususnya ayat 26 dan 27. Puji Tuhan. Yang pertama, menguduskan. Di ayat 26, untuk menguduskan gereja. Dalam bahasa aslinya, kami sebulan ini, mungkin 2 bulan, sering dikunjungi oleh Mas Wawan, ya. PDM Stanley, Daniel Hermawan, sering ngobrol panjang. Dan salah satu bahasan kami adalah tentang dia cerita atau menjelaskan tentang gunanya bahasa Yunani sebagai notabene beliau atau dia dosen bahasa Yunani di STTRI. Saat belajar bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru, ternyata banyak sekali kita bisa dapati hal-hal yang nggak mungkin kita temukan jika kita hanya mengandalkan Alkitab versi LAI. Terlalu banyak hal yang nggak bisa kita temukan. Karena itu salah satu bantuan kita lebih terdorong untuk belajar dan belajar lagi adalah lewat bedah buku ini. Tentu yang ingin lebih serius bisa lebih lagi dalami bahasa Yunani. Puji Tuhan. Dalam bahasa aslinya, tentu bahasa Yunani, menguduskan di sini bukan bicara tentang dibersihkan atau dicuci atau dibuat tanpa dosa. Bukan, tetapi menguduskan di ayat ini bicara tentang pemisahan. Tadi ya, Yeskiel tadi. Engkau milikku. Itu yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di ayat 26 ini. Menguduskan gereja. Seperti Kristus bilang, memang kamu makhluk bobrok. Najis kamu. Tetapi aku sudah mati bagimu, sekarang kamu milik aku. Itu awalnya. Memang indah banget ya saat kita renungkan. Bukan hasil usaha kita. Kita rajin dulu ke gereja baru kita lahir baru. Enggak, kita konsepnya kita lebih lagi pahami. Lahir baru itu kerjanya Roh Kudus. Kita dengar Injil, kita percaya lahir baru. Nggak perlu kita berbuat baik dulu. Dalam keberdosaan kita, tadi Yeskiel bilang, kita dikasih baju untuk nutupi kemaluan kita yang tadi dikatakan kita sudah masuk masa birahi, penuh dengan nafsu-nafsu kedagingan, kepentingan diri sendiri, kenyamanan pribadi, najis banget, nafsu segala hal, ditutupi dengan kain, dan Kristus berkata, engkau milik aku. Itulah dikuduskan. Memisahkan, menghususkan gereja bagi dirinya. Bagi Kristus, puji Tuhan.
Tentu ini menunjuk kepada karya kematiannya, karya salib Kristus. Karena itu memang absurdnya, konyol saat kita berpikir, berkeyakinan kita jadi Kristen itu karena kita, itu absurd banget. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Alkitab perkenalkan. Kita kenal Kristus, jadi milik Kristus, itu dalam kebobrokan kita. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Kristus yang sudah mati bagi kita. Kembali dari bahasa aslinya, sesuai dengan rumitnya bahasa Yunani, para penafsir meyakini kata yang digunakan itu nggak menunjuk kepada sebuah proses, tapi menunjuk kepada sebuah peristiwa yang terjadi sekali, berhenti, bukan sebuah proses panjang. Jadi diyakini menguduskan di sini nggak bicara tentang proses pengudusan seumur hidup kita, tetapi tentang karya Kristus di Kalvari menguduskan kita. Sekali di awal. Nanti baru seumur hidup kita, Roh Kudus bertugas menguduskan kita. Kiranya kita bisa mengerti, membedakan antara dikuduskan dengan pengudusan yang merupakan sebuah proses. Dikuduskan itu terjadi sekali saat kita lahir baru, dinyatakan kudus. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada Kristus yang tergantung di salib. Kristus yang tidak mengenal dosa saat ia dihukum itu, ia menanggung dosa kita, kebenarannya sebagai makhluk manusia tidak berdosa, kebenarannya itu dipindahkan kepada kita. Itu kan ada penulis katakan the great exchange, pertukaran yang gak ada bandingnya. Dosa kita, kebobrokan, nafsu najis kita ditimpakan kepada Kristus, kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Itulah dikuduskan, dan itu terjadi sekali. Dari bahasa Yunaninya lewat pembelajaran, tense-nya, partikelnya itu bisa didapati pemikiran atau konsep seperti itu. Kalau dalam bahasa kita hanya dikuduskan. Lewat belajar bahasa Yunani bisa ngerti. Proses, bukan bicara tentang proses, tetapi tentang tindakan Kristus menguduskan. Mengatakan aku menjadikan engkau milikku. Lewat perjanjian setia. Puji Tuhan. Kita lanjut karena waktu sudah cepat sekali berjalan. Nah, saat Yesus berkata, aku menjadikan engkau milikku, itu nggak bisa dipisahkan dengan proses, kembali masih di ayat 26, pemandian. Nah, banyak penafsir meyakini, menafsirkan penyucian, pemandian di ayat ini bicara tentang baptis. Tetapi buku ini nggak setuju. Buku ini yakin ini bicara tentang Injil yang menguduskan kita, membersihkan lebih tepatnya, menyucikan. Injil yang membersihkan, memandikan kita. Injil itu seperti air surga yang dipakai oleh Kristus untuk memandikan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini konsep yang memang harus kita terus pelajari sampai lebih dan lebih lagi mengerti. Tentu nggak akan sempurna pengertian kita, tetapi harus terus kita pelajari. Kita dikuduskan di kelahiran baru, tetapi kita belum sempurna. Tetapi secara status
Karena kebenaran Kristus sudah kita miliki, Allah melihat kita seperti Bapa melihat kita seperti melihat anaknya dalam kebenaran anaknya. Itu terjadi sekali dan terjadi secara koinsidental, artinya sekaligus diakui sebagai milik dan dimandikan, dibersihkan. Itu ayat 26. Puji Tuhan, saya cepat sedikit. Kita masuk bagian selanjutnya. Ini dipertegas dengan di bagian lain, Paulus saat bicara tentang pemandian, washing, penyucian, itu Paulus bicara tentang pembersihan, pemandian rohani, bukan baptisan. Kembali ada yang menafsirkan bahwa firman di ayat 26 ini menunjuk kepada pengakuan iman saat dibaptis. Tetapi buku ini nggak setuju. Karena kalau seperti itu tafsirannya, firman atau pengucapan firman itu hanya sebagai formalitas. Tetapi yang lebih aman tafsirannya adalah melihat bahwa pemandian ini secara rohani dan firman bukan hanya sebagai additional, sebagai tambahan, tetapi firman itulah yang membersihkan. Firman itulah yang membersihkan. Sarana pembersihan adalah Injil. Firman yang Yesus Kristus sampaikan. Puji Tuhan. Yaitu menjadi karya Kristus yang sangat mengasihi jemaat, itu menjadi teladan bagi para suami. Untuk suami ikuti. Mengusahakan hal-hal baik terjadi bagi istri. Khususnya tentu perkara-perkara rohani. Hal-hal rohani. Kebahagiaan jasmani, istri itu penting, tetapi jauh lebih penting sukacita surgawi bagi para istri. Bisa kita lihat bahasan kemarin dari Bude Yeni di hari Minggu tentang bagaimana sukacita itu jauh lebih berharga dari sekadar kebahagiaan jasmani. Terakhir, ayat 27, tujuan selanjutnya adalah supaya Kristus dapat mempersembahkan jemaat bagi dirinya sendiri. Itu tujuan kasihnya. Jadi memang sekali lagi kalau kita mau lihat dalami teologi, kita akan dibuat bingung saat beberapa poin termasuk seperti ini kita pelajari. Jadi sepertinya kan Yesus tuh egoisnya, dia mengasihi gereja, perlakukan gereja sedemikian rupa supaya gereja bisa siap jadi istrinya. Kan sepertinya tetap berpusat pada Kristus. Sepertinya egois banget Kristus. Tetapi kalau kita lebih dan lebih lagi pelajari, khususnya kalau dengar John Piper bicara tentang hal-hal seperti ini, itu kita bisa sedikit demi sedikit lebih lagi paham. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu, tetapi inilah konsep yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Ia, Kristus, membersihkan gereja, bahkan menghiasi gereja supaya bisa dikawinkan dengan dirinya. Puji Tuhan. Itu tujuan Kristus. Puji Tuhan.
Dan ini terjadi pada hari kedatangannya. Alasan tafsiran seperti itu bahwa Efesus 5:27 itu terjadi pada hari kedatangan Kristus. Alasannya adalah pertama, deskripsi gereja sebagai sesuatu yang mulia itu nggak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa gereja itu nanti tanpa noda sedikit pun. Atau dengan kata lain, sedikit saja kerut, setitik aja noda itu membuat gereja menjadi pengantin yang kurang pantas bagi Kristus. Dan tentu tafsiran paling aman, gereja dalam mulia, semulia-mulianya iya pada hari Yesus datang kembali. Kedua, kata menampilkan, mempersembahkan, Paulus gunakan di bagian lain juga menunjuk kepada hari kedatangan Kristus. Terakhir, konsep yang serupa dengan Efesus 5 ayat 27 ini juga muncul di 2 Korintus 11 ayat 2. Dan itu pun menunjuk kepada pernikahan anak domba pada hari kedatangan Kristus. Itu alasannya. Saya percepat. Ya, terakhir untuk malam hari ini, jika kita coba mendeskripsikan secara fisik kondisi mulianya gereja, maka gereja itu seperti seorang gadis di usia siap nikah, dan gadis ini tidak memiliki setitik pun noda, tidak ada setitik pun jerawat, nggak ada setitik pun kerut. Memiliki kulit yang sangat mulus, licin, dan bercahaya. Itu jika kita mau gambarkan secara fisik kondisi gereja di Efesus 5 ayat 27. Itu yang perlu kita pahami di bagian ini. Minggu depan kita lanjutkan tanggung jawab suami ini. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan, selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Dari pembahasan malam ini, ada yang mungkin mau bertanya atau menambahkan, boleh. Berbagilah tentang suami-suami. Mungkin dari Agnes, Nas, atau dari Kak Suci. Kalau Niar nanti dengerin dulu ya, Niar. Berbagi apaan kali ini tentang suami? Boleh, apa aja kita. Tadi pas Bung Sam ngomong Belum ada, Mari. Ini sinyal juga Oke, Kak. agak jelek ini sinyal tuh. Ya, Agnes dulu, Nas. iya tadi pas Bung Sam bilang Tuhan bilang aku milikmu, kayaknya tersanjung berbunga-bunga gitu ya Karin. Yang ngomong tuh wah, Tuhan langsung gitu kan. Jadi aduh dahsyat banget malam hari ini firman Tuhan ya. Jadi merasa sangat berharga gitu karena dikasihi Tuhan luar biasa gitu. Jangankan kayak gitu, kadang-kadang hal sepele di
hubungan suami istri aja kita kayak ngerasa tersanjung gitu ya Karin. Aku kan dibesarkan di keluarga yang patriarki gitu ya. Papaku kalau bangun pagi tuh semua udah siap, makanan udah di meja, saya makan, mamaku yang bawa piring kotornya ke wastafel gitu. Terus tiba-tiba aku nikah dengan seorang suami, gak pernah ngomong, nggak romantis sih, tapi menunjukkannya lewat perbuatan gitu. Jadi setengah 5 pagi tuh dia udah bangun, bantuin aku masak buat siapin sarapan anak-anak, bekal sekolah gitu. Tanpa dibangunin gitu. Kadang aku juga gak enak hati kalau bangunin kan masih pagi. Jadi cuman adanya itu nyalahin lampu, matiin AC. Itu dia pasti langsung bangun sendiri. Oh, tandanya udah setengah 5 gitu. Jadi dia udah bantu berasa gerusuk di dapur gitu. Dan itu apa ya, bikin aku merasa sangat dikasihi gitu. Padahal mungkin buat dia biasa, tapi kalau aku merasa sangat dikasihi lewat perbuatannya dia kayak gitu. Dan aku bersyukur aku bisa merasakan kasih Tuhan lewat kasih suamiku yang mungkin simple gitu, tapi buat aku itu ya gitu. Bedanya itu kalau suamiku tuh kalau di ke mall kan jalan cepet banget ya, paling depan gitu. Kayak tadi Bung Femi cerita film gitu, mungkin kejadiannya mirip gitu. Kalau ada apa-apa dia udah lari paling depan duluan gitu. Karena jalannya cepet kita suka ketinggalan gitu di belakang. Apalagi kalau cewek kan kanan kiri ya Karin kalau ke mall gitu kan. Iya, betul. Kalau ke mall juga dia nggak tahu karena udah di depan banget gitu. Nah kalau papaku kebalikannya, dia tuh jalan paling belakang. Jadi dia tuh memastikan kita semua udah jalan depan dan dia ada yang paling belakang gitu. Ya plus minus lah ya antara papaku dan suamiku gitu. Tapi kalau Tuhan itu pasti sangat luar biasa gitu, yang tidak bisa dibayangkan dan dibandingkan dengan suami-suami yang ada di dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ya aku bersyukur sih untuk segala sesuatunya. Aku juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat kasih suamiku, lewat kasih papaku gitu. Dan aku juga berharap anak-anak juga bisa merasakan kasih Tuhan lewat kita berdua orang tuanya gitu. Jadi kasih Tuhan itu terpancar lewat kita berdua seperti aku merasakan bagaimana Tuhan mengasihiku lewat suamiku gitu. Dan renungan hari ini spesial banget tentang suami, bagaimana kita mengasihi suami dan menghormati suami karena sudah merasa dikasih terlebih dahulu. Jadi hormatnya itu beda bukan karena takut tapi karena merasa dikasihi gitu. Jadi beda rasanya. Itu aja Iya, sih Karin. iya, makasih Agnes. Kalau untuk Kak Suci nggak apa-apa, kalau belum kita denger denger aja dulu. Mungkin Niar ada berbagi pengalaman atau apa gitu Niar? Kayaknya aku tuh banyak harus berguru deh sama yang udah married. Nggak apa-apa, Ya, kasih ya, Bu. disimpan-simpan dulu Niar. Memang bener, Kak, disimpan-simpan dulu. Cuman aku Betul. sekarang itu Mm-mm. ngeliat ke Mm-mm. tanda sih. Kayak Mm-mm. bagaimana kita itu, kalau aku memang tinggal menemukan suami yang seperti yang Bung Semi itu jelasin gitu. Doa aku adalah dia itu Mm-mm. mengerti gitu loh, Kak, role-nya suami Kristen, pengertian dan maknanya menjadi suami yang adalah seorang apa ya, ya seperti Kristus untuk mengasihi gerejanya, seperti itu kan Kak. Mm-mm. Ya aku tuh nggak tahu gimana gitu, kayak ya karena aku juga nggak punya pacar sih ya, jadi jadi Iya. kayak kayak belum belum tahu sekarang, tapi mungkin sekarang itu Mm-mm. yang aku mau mau lihat tuh adalah yang dia tuh punya apa ya, yang dia tuh mau mengasihi Tuhan, terus yang apa Betul, sih, itu penting. yang mau mengasihi aku, maksudnya tuh dalam artian tuh bukan untuk dirinya sendiri gitu loh, tapi aku percaya untuk seseorang yang memang apa ya, kayak dia tuh mementingkan well-being kita, mementingkan jiwa kita, mementingkan peduli gitu loh Kak. Misalnya Mm-mm. dia berdoa untuk damai sukacita aku, kekuatan aku. Jadi nggak 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 cuma melulu tentang hubungan kita, tapi kayak lebih dari hal itu tentang kedewasaan rohani. Jadi aku pengennya sih yang seperti itu gitu. Cuman banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saat ini tuh aku tuh pikirin gitu loh. Maksudnya, apakah Mm-mm. misalnya suami istri yang sekarang suaminya tuh udah bertumbuh, apakah mereka melalui proses mereka nggak ngerti apa-apa pada saat menikah, atau mereka tuh langsung ngerti gitu kan? Ada yang udah memang dewasa secara rohani ya, kayak mungkin Mm-mm. kalau kalau kayak Bung Semi udah tahu gitu ya kan, ada orang yang nggak belum ngerti gitu, tapi Mm-mm. diajarin baru mereka bertumbuh kayak, ya gitu sih Kak. Ya makasih Bung Semi. Kayak Oke. kalau kalau dari saya sih, mungkin saya sendiri karena suka dengar bahwa wanita tuh adalah penolong ya. Jadi Mm-mm. mungkin saya nggak demand apa-apa dari yang versinya cowok, cuman
dari saya sendiri untuk mempersiapkan untuk menjadi seorang penolong suatu hari nanti, Kak. Amin. Iya, Niar memang kalau misalnya rumah tangga, kalau kayak Karininya yang belum eh, kami suami istri Karini yang belum terlalu kenal gitu loh. Maksudnya ke gereja Kristen ya Kristen gitu, ke gereja ya ke gereja. Tapi yang untuk ngedalamin firman nggak ngerti gitu loh. Baru-baru ini aja pas berumah tangga yang benar-benar mau mendalami dan mau belajar ya di saat Karini diterpa seperti ini gitu. Kalau dulu-dulu sih belum belum begitu apa ya, belum begitu mau belajar gitu loh. Itu kalau Karini. Jadinya memang setiap rumah tangga kita masing-masing berproses gitu loh. Terus kalau misalnya soal Agnes yang suami eh, apa maksud dengan perbuatannya kita ngerasa dikasihin, iya, ya, Karini juga ngerasain kayak Bung Semi juga tipe yang bukan romantis gitu, tapi dari perbuatannya tuh kelihatan banget kalau dia tuh perhatian banget, saking perhatiannya kadang-kadang Karini sampai aduh pak lebay banget gitu loh, sampai nggak demen gitu diperhatiin kayak gitu, tapi emang orangnya seperti itu. Kalau misalnya pergi ke mall, kalau pergi ke mall nih, kalau Agnes kan dia di jalan di depan. Kalau kita setiap ke mall nih Nas, kita pisah justru. Dia nongkrong di mana, aku sama Jessie yang jalan kelilingin mall, lihat sana, lihat sini. Walaupun nggak beli, hanya lihat-lihat. Kalau dia hanya duduk manis nongkrong gitu. Kalau udah, ya udah gitu. Baru kita pulang sama-sama. Jadi, tapi ya terus kita merasakan cintanya Tuhan gitu loh, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saya juga percaya pasti walaupun Kak Suci nih yang lagi berjauhan, justru kalau lagi berjauhan pengennya sering ketemu ya Kak Suci, sekalinya ketemu wow gitu, kayaknya kangen berat gitu loh. Pastinya Kak Suci juga selalu apa ya berdoa supaya abang disertai, dijagai ya kan, terus sukacita gitu. Itu aja sih yang kita boleh sama-sama dapat gitu ya firman Tuhan saat malam hari ini. Nanti saya minta Kak Suci yang tutup dalam doa ya. Tes, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran banget Ini Kak. putus-putus di kedengeran. Oke. Kedengeran. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam Oke. doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat saat malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh belajar bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengar isi hati Tuhan, untuk bagi kami Tuhan terkait dengan bagaimana hidup kami ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus yang boleh dirasakan oleh keluarga kami, melalui kehidupan kami Tuhan, kami belajar Tuhan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kami juga belajar Tuhan Yesus untuk sebagai jemaat yang tunduk kepada kasih Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam hidup kami yang berperan sebagai istri Tuhan atau yang berperan sebagai suami boleh memahami maksud Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun mungkin kami belum dapat melaksanakan semua yang Tuhan sampaikan pada saat malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang kuatkan kami, berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami Tuhan selalu untuk bisa sebagai istri tunduk kepada pasangan kami Tuhan, ataupun mungkin nanti kepada pasangan kami nanti Tuhan. Untuk Kak Niar juga kami berdoa, biarlah apa yang menjadi kerinduannya dia Tuhan Engkau jawab, biarlah Tuhan dia boleh mendapatkan keluarga yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Demikian juga kepada pasangan kami Tuhan, suami kami berdoa Tuhan kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat supaya suami kami Tuhan boleh belajar bertanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi perannya sebagai kepala rumah tangga, mengasihi keluarga, mengasihi istri, sekalipun mungkin ada yang bekerja di tempat yang jauh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan, dan kami belajar untuk bisa taat dan tunduk kepada firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bung Semi terus Tuhan. Berikan hikmat selalu Tuhan, untuk boleh membukakan rahasia firman-Mu yang boleh dinikmati oleh kami, atau oleh siapapun yang akan mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup Bible study kami pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.